どの移籍も自分にとって本当に後悔なくて、أعتقد أنه معظم الفرق الآن مكشوفة للجميع. Timnas Indonesia U23 wajib waspada, pelatih Arab Saudi bantu Timnas bocorkan kekuatan utama Uzbekistan. Pelatih Timnas Arab Saudi U23 Saad Al-Sehri beberkan tangguhnya Timnas Uzbekistan U23 usai kalah di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya pernyataan Al-Sehri ini bisa menjadi perhatian bagi Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Ya, Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Uzbekistan U23 di babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Qatar pada Senin 29 April 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 melenggang ke semifinal usai menekuk Korea Selatan lewat adu penalti. Sementara itu Uzbekistan U23 baru saja menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 pada Jumat kemarin. Kekalahan Arab Saudi U23 bisa menjadi pelajaran bagi Timnas Indonesia U23. Al-Sehri mengungkapkan, Serigala Putih julukan Uzbekistan memiliki metode bermain langsung atau umpan direct yang berbahaya. Al-Sehri mengakui taktik inilah yang menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23. Terlepas dari kartu merah yang diterima salah satu pemainnya, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya kesulitan saat menghalau skema berbahaya ini. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan. Mereka bermain dengan bola langsung dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur. Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, ujar Al-Sehri. Sebab itu Timnas Indonesia U23 harus berhati-hati dengan taktik yang akan diterapkan Uzbekistan U23. Namun pernyataan pelatih Arab Saudi itu merupakan sebuah peringatan bagi Sintayong untuk berhati-hati terhadap Uzbekistan dan mempersiapkan skema terbaik untuk mengatasinya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meyakini pelatih Sintayong sudah mempelajari permainan Serigala Putih. Kita yakin STY sudah mempelajari juga bagaimana permainan Uzbekistan. Mereka ini kan ada bau-baunya permainan Eropa atau Rusia, kata Arya Sinulinga. Pelatih kiper Timnas Indonesia Yo Jae-hoon tetap cinta tanah air meski skuad Garuda permalukan Korea. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U23 berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan. Momen pertandingan itu tak hanya emosional buat Sintayong, tetapi juga untuk pelatih kiper tim Garuda Muda Yo Jae-hoon. Seperti yang sudah ramai diberitakan sebelumnya, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 kontra Korea Selatan itu menjadi laga yang emosional bagi Sintayong. Maklum, Sintayong adalah pelatih asal Korea Selatan yang harus melihat tim asuhannya menghadapi kompatriotnya demi satu tempat di semifinal Piala Asia U23. Nyatanya bukan hanya Sintayong saja yang merasakan emosional dalam pertandingan ini. Ada satu sosok lain yang juga merasakannya, yaitu pelatih kiper Timnas Indonesia U23 Yo Jae-hoon. Pelatih kiper Timnas Indonesia U23 ini memang sejak awal sudah mendapat kepercayaan untuk mendampingi Sintayong di staf kepelatihan. Alasan tertentu karena Yo Jae-hoon merupakan mantan kiper Persipura Jayapura selama bertahun-tahun dan punya kedekatan dengan Indonesia. Seperti halnya Sintayong, Yo Jae-hoon pun memiliki perasaan yang sama ketika mendampingi Timnas Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan di laga perempat final Piala Asia U23. Mantan kiper Persipura Jayapura ini mengunggah 5 foto selepas laga kontra Korea Selatan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Ada foto dirinya memegang bendera Indonesia dan foto lainnya memperlihatkan kebersamaan dengan staf pelatih lain serta pemain Timnas Indonesia U23. Dalam unggahan di Instagram miliknya, Yo Jae-hoon mengungkapkan apa yang dirasakannya ketika mendengar lagu kebangsaan Korea Selatan dan juga Indonesia Raya sebelum pertandingan dimulai. Pas dengar lagu kebangsaan Korea di stadion, rasanya kayak gimana ya? Tapi tetap saya ikut nyanyi Indonesia Raya saja. Itu bukan karena tidak sayang sama negara Korea, tapi saya tahu saat ini saya kerja untuk Timnas Indonesia, jadi saya harus profesional. Tetap saya cinta sama negara Korea, tetap saya bangga dengan negara Indonesia. Semoga sepak bola kita maju terus, Indonesia Jaya, ujar Yo Jae-hoon. Sempat menghilang, pelatih Korea akhirnya buka suara usai dikalahkan Timnas Indonesia secara dramatis.
Pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong mengungkapkan alasan dibalik kekalahan dari Indonesia di babak perempat final Piala Asia. Sun-hong mengakui Korea mengalami kesulitan meladeni Indonesia yang memakai skema 3 back. Apalagi 3 pemain belakang tim Garuda Muda difungsikan tidak hanya sekedar untuk urusan bertahan saja. Ada masalah dengan back tengah, mereka pasti beralih ke skema 3 back, tapi mereka tidak hanya turun dan main bertahan. Kami coba menekan di area tengah lapangan, tetapi nampak tidak bekerja dengan baik. Itu adalah penilaian dan tanggung jawab saya. Tampaknya model permainan kami tidak berjalan seperti yang diharapkan karena berbagai variabel seperti cedera dan kartu merah, ujar Hwang Sun-hong. Ini adalah kali pertama Sun-hong membuat pernyataan sejak Korea dikalahkan Indonesia. Karena mendapat kartu merah di laga itu, posisinya di konferensi pers usai laga digantikan asisten pelatih. Sun-hong mengaku bertanggung jawab terhadap kekalahan yang dialami anak asuhnya. Ia memastikan anak asuhnya sudah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki saat disingkirkan timnas Indonesia U23. Kami meminta maaf kepada orang-orang yang mendukung kami sampai larut malam. Tanggung jawab untuk hasil ini sepenuhnya ada pada saya. Saya pelatih, saya bertanggung jawab penuh. Sekali lagi saya minta maaf, para pemain telah melakukan yang terbaik. Saya harap kalian bisa menyemangati ketimbang melontarkan kritik, jelas Hwang Sun-hong. Legenda Jepang sampai ngeri lihat timnas Indonesia sekarang, peringatkan negaranya jika lawan skuad asuhan Sintayong. Siapa sangka salah satu pemain legendaris Jepang memuji perkembangan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Timnas Indonesia U23 saat ini memang sedang mendapat sorotan dari media internasional. Bukan tanpa alasan timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong berhasil mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini, timnas Indonesia U23 berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada babak semifinal ini, timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Uzbekistan U23. Pertandingan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan akan berlangsung pada 29 April 2024 mendatang. Di sisi lain, Jepang U23 akan berhadapan dengan Irak U23 untuk menentukan siapa yang layak maju ke final. Walau belum tentu Jepang U23 akan menghadapi timnas Indonesia di final, tetapi pemain legendaris Jepang Keisuke Honda pernah peringatkan negaranya tentang bahayanya timnas Indonesia. Seperti dilansir dari Dantri, Keisuke Honda berbicara jujur saat Jepang akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam fase grup Piala Asia 2023 lalu. Keisuke Honda secara terang-terangan menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia adalah tim yang paling berbahaya di Asia Tenggara saat ini. Dari sisi kualitas mereka punya line up yang lengkap, ujar Keisuke Honda. Walaupun saat itu Keisuke Honda berbicara soal timnas Indonesia senior, tapi dalam Piala Asia 2023, Sintayong banyak menurunkan pemain muda yang juga kini bermain di Piala Asia U23. Bahkan dalam Piala Asia 2023, timnas Indonesia termasuk tim dengan rata-rata usia pemain termuda dibanding negara lainnya. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Keisuke Honda juga bisa berlaku bagi timnas Indonesia U23. Saat itu Keisuke Honda juga mengaku tertarik dengan pertandingan Jepang melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga tim yang paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan laga mereka melawan Jepang, jelas Keisuke Honda. Walau kala itu timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 3-1, skuad Garuda asuhan Sintayong mampu mengimbangi permainan lawan.